bersama Pak Agus ya. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan devosi kita yang kemarin dibawakan oleh Bu Siska. Kemarin sama Bu Siska itu sudah dibahas kan, Yesus itu adalah sebagai raja. Nah, di pagi hari ini juga kita masih belajar tentang Yesus sebagai raja, oke? Namun sebelum itu, mari Bapak pimpin dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia-Mu pada pagi hari ini, dan kami sudah bisa bangun tidur, dan pagi hari juga kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, seperti yang Bapak tadi sampaikan, kita devosinya masih melanjutkan devosi yang kemarin, yaitu membahas tentang Yesus sebagai raja. Nah, kita ambil dari Yohanes 18 ayat 33 sampai yang 37. Itu dari Yohanes 18 ayat 33 sampai yang ke-37. Oke? Bapak bacakan ya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran dengarkan suaraku. Nah, dari ayat ini sebelumnya kita bahas dulu yang minggu kemarin. Kemarin dikatakan apa yang mendasari Yesus sebagai seorang raja? Kemarin sudah dikatakan oleh Bu Siska bahwa kenapa Yesus sebagai seorang raja? Yaitu karena Yesus berkuasa atas hidup kita dan atas seluruh bumi. Apa? Yesus berkuasa atas hidup kita dan atas seluruh bumi. Nah, selanjutnya tapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa Pilatus di sini tidak percaya kalau Yesus itu sebagai seorang raja. Di sini dikatakan bahwa engkau inikah raja orang Yahudi? Di situ Pilatus mempertanyakan, engkau inikah raja orang Yahudi? Dia tidak percaya. Nah, kira-kira kenapa ya si Pilatus ini tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah sebagai seorang raja? Kira-kira kenapa anak-anak? Coba pikirkan. Waktunya berpikir, ting 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 gitu ya. Berpikir. Kira-kira kenapa ya si Pilatus ini kok nggak percaya kalau Yesus itu sebagai seorang raja? Nah, kira-kira apa ya? Oke, Pak kasih tahu ya. Jadi Pilatus dan orang-orang Yahudi lainnya tidak percaya karena mereka tidak percaya bahwa Allah itu sebagai seorang juru selamat kita. Sehingga pada saat itu Pilatus dan orang-orang Yahudi lainnya mereka tidak percaya bahwa Allah itu sebagai seorang raja. Nah, coba kita pikirkan lagi, apakah benar ya Allah itu sebagai seorang raja, Yesus itu sebagai seorang raja? Apakah benar ya Yesus itu sebagai seorang raja? Nah, kira-kira apa sih tugas seorang raja menurut anak-anak? Tugas seorang raja, kira-kira apa ya? Pada umumnya, tugas seorang raja yang kita ketahui di sini adalah, yaitu yang pertama adalah melindungi rakyatnya. Apa? Melindungi rakyatnya dari musuh. Lalu yang kedua itu adalah membuat rakyatnya sejahtera. Dia memelihara, melindungi dan membuat rakyatnya sejahtera. Itu adalah tugas raja pada umumnya. Sama seperti Yesus. Yesus tadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai seorang raja. Berarti Yesus telah memerintah kita. Yesus telah berkuasa dalam hidup kita dan dia berhak untuk memerintah kita karena dia adalah raja kita. Lalu Yesus itu adalah
pemelihara, Yesus yang memelihara kehidupan kita anak-anak. Salah satu contohnya adalah saat ini kita masih bisa mendengarkan devosi kali ini, kita mendapatkan kesehatan itu karena bukti Yesus telah memelihara kita, telah memberikan kita kesehatan. Dan yang ketiga tadi apa dikatakan? Bahwa seorang raja itu akan melindungi rakyatnya. Begitupun juga Yesus. Yesus tidak menginginkan rakyatnya ataupun anak-anaknya, yaitu kita, terus berada dalam tekanan masalah. Yesus pasti akan senantiasa menolong. Dia akan mengulurkan tangannya pada kita untuk membantu dan menolong kita. Oke? Jadi sudah nyata betul bahwa Yesus itu adalah seorang raja. Mungkin dari kita anak-anak ada yang memiliki masalah, tapi percayalah, setiap masalah apapun yang kita miliki, pergumulan apapun yang kita miliki, kita masih memiliki Yesus, Raja kita, Raja yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Dia yang mampu memelihara kita. Oleh karena itu, sebesar apapun masalah yang kita alami, jangan putus asa. Mari kita serahkan kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita. Karena seorang raja akan memelihara, akan melindungi, dan akan memerintah umatnya. Begitupun juga dengan kita. Yesus adalah raja kita, maka jangan takut ketika kita berada dalam masalah. Pasti Yesus akan memegang teguh, akan memelihara kita. Oke? Dan kadangkala kita berada di dalam suatu titik masalah yang sangat berat anak-anak, kesulitan yang sangat berat anak-anak. Tapi percayalah, itu bukan karena Yesus jahat sehingga kita diberikan suatu masalah, tapi ada banyak hikmah atau banyak pembelajaran di balik semua masalah yang kita alami. Yaitu salah satunya ketika kita berada dalam masalah, secara tidak langsung itu membuktikan bahwa kita manusia ini adalah terbatas, dan itu membantu menyadarkan kita bahwa kita ini membutuhkan suatu pertolongan. Sekuat segagahnya apapun kita, pasti ada titik ataupun ada momen di mana kita akan kesulitan. Itu membuktikan bahwa kita ini tidak berdaya sebenarnya. Kita ini terbatas. Oleh karena itu, setiap masalah yang ada itu bisa membantu menyadarkan kita bahwa kita ini bergantung pada seorang raja kita. Kita membutuhkan pertolongan pada seorang raja kita, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Nah, coba sekarang kalian renungkan, kalian pikirkan kesulitan apa yang paling berat yang pernah kalian alami, lalu pikirkan bagaimana kalian bisa keluar dari kesulitan itu. Apakah itu serta-merta kuat dan gagahnya anak-anak? Apakah itu serta-merta karena kemampuan anak sendiri? Atau ada campur tangan Yesus di dalam kehidupan kita? Oke, coba pikirkan. Oke, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk devosi yang singkat ini untuk pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah ini menjadi dan dalam hidup kami dan dapat mengawali setiap aktivitas kami selanjutnya, dan dapat menyadarkan bahwa kami ini anak-anak-Mu terbatas, sangat bergantung kepada Engkau ya Tuhan sebagai seorang Raja kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.